dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam kelas 4B semester 4. Di sini saya akan menjawab beberapa soal dari ujian akhir semester mata kuliah pendidikan filsafat pendidikan Islam, di mana di sini soal yang nomor 1 atau nomor pertama adalah demokratisasi pendidikan kerap dianggap sebagai jalan menuju keadilan dan kesetaraan. Belajar analisislah bagaimana prinsip-prinsip demokratisasi pendidikan dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum. Lalu evaluasilah tantangan utama dalam penerapannya di era digital saat ini. Baik, jawabannya adalah demokratisasi pendidikan berarti itu kan semua siswa memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk belajar. Nah, dalam pembelajaran PAI, hal ini bisa diterapkan dengan memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk bertanya, berdiskusi, menyampaikan pendapat, dan ikut aktif dalam kegiatan belajar tanpa harus membeda-bedakan kemampuannya maupun latar belakangnya. Menurut saya juga penerapan demokratisasi pendidikan dalam PAI ini sangat penting. Karena apa? Karena dapat membuat siswa merasa dihargai dan lebih percaya diri dalam belajar agama. Nah, selain itu juga pembelajaran menjadi lebih aktif dan tidak hanya berpusat pada guru. Namun di era digital ada beberapa tantangannya. Nah, salah satunya itu adalah banyaknya informasi keagamaan di internet yang belum tentu benar. Jadi siswa juga seringkali langsung percaya pada informasi yang ditemukan di media sosial tanpa memeriksa sumbernya terlebih dahulu. Nah, selain itu penggunaan gadget yang berlebihan juga dapat mengurangi fokus belajar dan interaksi sosialnya. Oleh karena itu, guru PAI ini perlu membimbing agar siswa lebih kritis dalam menerima informasi dan mampu menggunakan teknologi secara bijak. Baik, kita masuk ke jawaban nomor 2. Untuk soalnya adalah Ibnu Khaldun memandang pendidikan sebagai proses bertahap yang memperhatikan aspek akal dan adab. Sintesiskan konsep pendidikan Ibnu Khaldun tersebut dengan model pembelajaran PAI berbasis kurikulum merdeka. Bagaimana Anda mengaplikasikan sintesis ini dalam pembelajaran PAI di kelas SMP? Nah, jawabannya adalah Ibnu Khaldun ini berpendapat bahwa pendidikan itu kan harus dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan peserta didik. Nah, selain mengembangkan akal atau kemampuan berpikir, pendidikan juga itu harus membentuk adab dan akhlak yang baik. Nah, konsep ini sangat sesuai dengan kurikulum merdeka yang menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa dan menekankan penguatan karakter. Jadi, jika saya mengajar PAI di SMP, saya akan menerapkannya melalui pembelajaran berbasis proyek. Misalnya, pada materi zakat dan sedekah, siswa tidak hanya belajar tentang teori zakat tersebut, tetapi juga melakukan kegiatan berbagi kepada orang yang membutuhkan di lingkungan sekitar. Nah, dengan cara ini aspek akal itu akan berkembang karena siswa memahami konsep zakatnya itu dengan memanfaatkannya. Sedangkan aspek adab berkembang melalui sikap peduli, empati, dan tanggung jawab. Jadi, siswa ini tidak hanya memahami materi tetapi juga mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita masuk ke jawaban nomor 3. Nah, menurut saya pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan ini masih sangat relevan sampai saat ini. Kenapa? Karena saat ini tuh banyak pelajar yang memiliki akses luas terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi masih sering ditemukan masalah seperti bullying, kurangnya sopan santun, dan penyalahgunaan media sosial. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan
saja tidak cukup jika tidak diimbangi dengan nilai agama. Contohnya, pembelajaran yang mencerminkan semangat integrasi agama dan sains adalah materi etika bermedia sosial. Nah, dalam pembelajaran ini siswa mempelajari ayat Al-Quran dan juga hadis tentang menjaga ucapan, lalu menghubungkannya dengan dampak negatif dari cyberbullying yang dijelaskan melalui ilmu pengetahuan. Dengan cara tersebut, siswa memahami bahwa ajaran agama itu tidak hanya dipelajari di kelas, tetapi juga bisa diterapkan saat menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari tersebut. Selanjutnya kita masuk ke jawaban nomor 4. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memandang bahwa akhlak itu merupakan bagian terpenting dalam pendidikan. Selain itu, siswa juga perlu memiliki sikap tawadu atau rendah hati kepada guru agar ilmu yang diperoleh itu lebih bermanfaat. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, nilai-nilai tersebut dapat diterapkan melalui pembiasaan menghormati guru, berbicara dengan sopan, mendengarkan saat guru menjelaskan, dan menghargai sesama teman. Nah, nilai ini sangat penting untuk membentuk karakter siswa yang beradab untuk mengatasi krisis keteladanan guru di era modern seperti saat ini. Dan guru juga harus menunjukkan perilaku yang baik. Ketika guru bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, siswa ini akan lebih mudah mencontohnya. Jadi keteladanan itu tidak hanya dituntut dari siswa, tetapi juga dari guru sebagai pendidik. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke jawaban nomor 5. Nah, menurut Ahmad Hasan, pendidikan Islam itu harus kembali kepada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ajaran Islam. Dalam kurikulum pendidikan agama Islam saat ini, pemikiran tersebut masih sangat relevan karena siswa itu diajarkan untuk memahami ajaran Islam berdasarkan dalil yang jelas. Nah, menurut saya, pemikiran Ahmad Hasan ini lebih dekat dengan reformisme. Alasannya mengapa? Alasannya karena beliau ini mengajak umat Islam untuk berpikir kritis dan tidak hanya mengikuti tradisi secara turun-temurun saja tanpa mengetahui dasar hukumnya tersebut. Tujuannya ini bukan menolak tradisi, tetapi memperbaiki pemahaman agama agar sesuai dengan Al-Quran dan hadis tersebut. Nah, karena itu pemikiran Ahmad Hasan dapat membantu menciptakan pembelajaran PAI yang lebih rasional, kritis, dan tetap berlandaskan ajaran Islam yang autentik. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjawab soal dari nomor 6. Ontologi membahas tentang apa yang dipelajari. Epistemologi itu membahas mengenai cara memperoleh ilmu tersebut. Sedangkan aksiologi membahas tujuan dan manfaat ilmu tersebut. Ketiganya ini saling berhubungan dalam pendidikan Islam. Nah, ontologi menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk Allah yang perlu dididik. Epistemologi menjelaskan bahwa ilmu itu dapat diperoleh melalui Al-Quran dan hadis, akal, dan pengalaman. Sedangkan dari aksiologi menegaskan bahwa ilmu itu harus digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan. Nah, ketiga konsep ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan visi dan misi program studi pendidikan agama Islam. Misalnya, visi untuk menghasilkan pendidik yang berilmu dan berakhlak mulia, sedangkan misinya adalah menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 7. Menurut Al-Athos, tujuan utama pendidikan adalah membentuk manusia yang beradab atau memiliki akhlak yang baik. Nah, konsep ini sebenarnya sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang ingin menghasilkan peserta didik yang beriman, bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia. Nah, dalam penyusunan
pendidikan agama Islam, konsep ta'dib dapat diterapkan dengan menambahkan tujuan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada sikap dan perilaku siswa. Misalnya, pada materi kejujuran, siswa ini tidak hanya mengetahui pengertian jujur, tetapi juga dibiasakan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, dengan demikian, pembelajaran PAI ini tidak hanya menghasilkan siswa yang pintar, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor terakhir, yaitu nomor 8, Ismail Roji Al-Faruqi. Baik, di sini saya akan menjawab jawaban terakhir atau dari soal nomor 8. Menurut Ismail Roji Al-Faruqi, ilmu pengetahuan dan agama itu tidak boleh dipisahkan. Keduanya itu harus saling melengkapi agar ilmu yang dipelajari memiliki manfaat dan nilai moral. Contohnya, model pembelajaran interdisipliner yang bisa diterapkan adalah menggabungkan materi zakat dalam pembelajaran agama Islam dengan materi kemiskinan dalam ekonomi atau sosiologi. Nah, siswa mempelajari hukum zakat, tujuan zakat, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Melalui pembelajaran ini, siswa juga dapat memahami bahwa ajaran Islam itu tidak hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi juga dapat menjadi solusi terhadap masalah yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan dekat dengan kehidupan nyata. Baik, mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.